Hai kalian, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah selalu hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan kali ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Taurus, dan ini adalah pesan di bulan Mei. Oke, ini sudah hampir lebih dari pertengahan April ya. So ini pesan untuk kalian di bulan Mei. Oh, saya lupa memakai memakai gelang-gelang saya. Oke, hai Taurus, kan kalian temennya Virgo ya, semacam sama-sama di elemen tanah. Oke, saya pakai dulu nih. Bukan jimat ya, gelang aja. Coba kalau ditanya, apakah gelangnya ada artinya? Ada dong. Oke. Ada dong, nggak sekedar make saja. Baiklah, 7 card aja ya, pakai Rider White Tarot. Then why so many? Okay, this one. Sudah ada kartu 2 kartu, masih 5 lagi ya. Thank you, this is for my dear friend. Lagi, wait, thank you, one more, thank you, oops, this one, sampai melengkung. Baiklah, sudah ada 7 kartu untuk kalian yang berzodiak Taurus. Apa yang terjadi di bulan Mei? Kartu pertama kalian adalah Eight of Wands. Oke, so bulan Mei akan menjadi bulan yang somehow penuh tantangan untuk kalian para Taurus. Kenapa penuh tantangan? Karena ada beberapa hal, ada beberapa rintangan, ada beberapa tantangan akan datang kepada kalian para Taurus. Dan itu adalah sesuatu hal yang bukan hal baru. Beberapa hal ini sudah kalian alami sejak bulan-bulan sebelumnya. Bahkan sejak tahun lalu. Beberapa hal yang memang terus-menerus kalian hadapi, kalian mau anggap itu masalah, mau anggap itu rintangan, mau anggap itu apa, ya tergantung kalian melihatnya. Kalau melihat masalah, saya selalu bilang itu tantangan gitu, supaya nggak berkonotasi negatif gitu. Karena memang hidup ya harus begitu, maksudnya tantangan dan rintangan ya selalu ada aja di dalam hidup, ya enggak Taurus? Ya, so bulan Mei juga masih ada yang datang kepada kalian. Dan apakah kalian dapat menyelesaikannya? Beberapa bisa terselesaikan, ya para Taurus. Tapi beberapa juga masih pending ke bulan-bulan berikutnya. Karena ini udah ngikutin kalian bahkan dari tahun lalu. Gitu. So, saya melihat bacaan ini bukan sebagai nakut-nakutin gitu, bukan, tapi sebagai warning aja kepada kalian bahwa siap-siap aja. Ada beberapa yang nggak bisa terselesaikan dalam waktu singkat dan kalian tahu itu. Ini tidak resonate untuk semua tentu saja, tapi ini memang terjadi di kehidupannya most of atau beberapa dari Taurus. Oke, lanjut kartu kedua. Kartu pertama, kalau di 7 card untuk saya selalu memfokuskan di kartu pertama, kartu keempat itu di tengah ya, dan kartu terakhir. Oke, itu kartu pertama kalian. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Kartu kedua adalah 9 of Wands yang terbalik sih. Sebelum kartu ini terbuka, karena lihat ya, kartunya masih tertutup semua kecuali kartu pertama tadi. Saya sudah bilang sebelum kartu ini terbuka, sebagian masalah terselesaikan. Sebagian masalah
terselesaikan. Tapi yang lain masih menunggu giliran untuk diselesaikan. Oke? Pesannya apa untuk Taurus? Pesannya jangan lari dari masalah, tapi ya selesaikan. Ya Mbak Lucy, tapi bertubi-tubi banget. Oke, bertubi-tubi banget. Iya. Tapi kan kalau didiemin itu malah nanti jadi apa ya? Membesar, mungkin malah jadi bom waktu yang akan membuat kalian eh, pada waktunya malah seperti kayak, aduh, ini jadi beban gitu. So beberapa masalah bisa diselesaikan, tapi ya beberapa masalah tetap di situ karena memang nggak terselesaikan dengan baik, ya. Dan masih akan berlangsung di bulan-bulan berikutnya. Oke? Oke, kartu yang ketiga adalah King of Wands. Kalau kalian ingin mencari bantuan untuk segala apapun yang sedang kalian alami, permasalahan yang sedang kalian alami, so silakan carilah bantuan kepada orang yang profesional. Kalau itu masalahnya tentang misalnya pekerjaan atau bisnis. Kalau tentang kehidupan, carilah bantuan kepada orang yang bisa kalian percaya. Gitu. Karena kalau kalian sembarang cari bantuan sama orang yang ya sembarang lah ya, nanti kesian, ujung-ujungnya kalian malah kena gibahan doang gitu kan. Masalah selesai enggak, malah jadi gibahan, malah jadi bahan untuk orang tersebut ngomongin kalian di belakang gitu. Si Anu tuh, si Taurus itu punya kesulitan begini loh. Kayak gitu ya Taurus ya. Itu sebabnya saya tetap membuka personal reading, karena kadang-kadang kalian hanya ingin menceritakan masalah kalian dan mencari solusi, mencari opini dari orang yang sama sekali nggak kenal kalian, dari orang yang benar-benar bukan berada di lingkaran kehidupan kalian gitu. Dan beberapa orang yang personal reading sama saya seperti itu, mencari bantuan atau solusi dari permasalahannya kepada saya karena saya tidak ada di lingkaran kehidupannya. Jadi saya melihat secara bukan subjektif tapi secara objektif dan juga adil kayak gitu ya. Dan gak mungkin saya gibahin tuh orang ke teman-teman saya, kenal juga enggak ya kan. Kalaupun saya sebut di misalnya di readingan saya juga nggak akan nyebut orangnya juga gitu kan. Dan itu banyak, jadi saya bingung mau ngomongin yang mana, nggak mungkin lah ya. Oke, intinya pada saat kalian memang ingin menyelesaikan segala apapun permasalahan di kehidupan kalian, silahkan mencari bantuan. Dan apakah ada orang yang bisa membantu permasalahan kalian, tapi kalian harus benar-benar milih ya, benar-benar milih yang tepat gitu orangnya ya, siapapun itu ya di kehidupan kalian ya. Oke. Lanjut dengan ini kartu keempat, berarti saya harus fokus ke sini juga. Page of Pentacles yang terbalik. Well, kalau masalahnya adalah tentang keuangan, bantuan belum datang ya. Yang kalian harapin, pesan atau mungkin sesuatu hal yang berhubungan dengan bisnis, keuangan, dan karir, belum ada kejelasan, belum ada kabar baik lah ya yang dibawa gitu. Belum ada kabar. Belum bisa di bulan Mei itu belum bisa. Ya, kalau tentang karir keuangan memang lagi ada hal-hal yang menjadi permasalahan dan itu udah berlarut-larut dari tahun lalu dan di bulan Mei juga belum selesai. Oke, belum selesai, belum ada kabar. Tapi jangan khawatir my dear Taurus, di bulan Mei juga kalian nggak kekurangan ya. Kalian masih mendapat, ya kalau saya bilang sih ya iyalah, rezeki itu sudah diatur masing-masing, tidak akan tertukar. Dan gak perlu berpikir bahwa ya ampun banyak masalah, udah gitu keuangan juga belum ada kabar baik.
belum ada kabar baik, belum tentu itu akan membuat kalian jadi punya masalah besar di masalah keuangan, karir, dan bisnis. Belum tentu seperti itu, karena Four of Pentacles ini ya, setidaknya kalian masih punya beberapa hal yang memang untuk kalian gitu. Jadi nggak nol gitulah ya, nggak nol, tapi masih adalah rezeki untuk kalian, masih adalah keuangan yang oke, dan tidak, walaupun tidak berlebih atau seperti yang kalian inginkan. Iyalah, semua orang inginnya itu banyak terus, ya kan? Oke, tapi untuk ini pesan khusus untuk di bulan Mei untuk Taurus, belajarlah cukup dengan apa yang kalian punya gitu. Dan untuk sesuatu hal yang belum kalian punya di bulan Mei memang belum bisa terrealisasikan, ya udah, yang penting kalian udah punya apa yang kalian punya saat ini, ya kan? Oke. Lanjut dengan oke, jadi kayak gini ya. Kartu selanjutnya soalnya The Sun. Ini kartu yang bagus sekali. So don't worry, be happy my dear Taurus. Siklusnya di bulan Mei adalah ini masalah yang udah lama kalian alami, ya kan? Susah payah kalian mengatasinya. Oke, minta bantuan dan lain sebagainya, ada yang bantu juga, and then di pertengahan udah mulai terurai lah masalahnya satu persatu. Kan saya bilang kan ada beberapa masalah yang memang bisa diselesaikan, tapi ada juga masalah yang tidak bisa diselesaikan. Oke, fine. Terus ya kan dari bottom waktu dari bawah waktu di permulaan bulan Mei, terus agak naik dikit, dan di seperti minggu-minggu ketiga gitu kalian akan mendapatkan sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Apakah itu tentang keuangan, apakah tentang kehidupan, ataukah tentang satu hal yang lain, intinya tetap ada kata bahagia di situ, ada kegembiraan di situ, dan kalian bisa merasa kayak, oh ternyata semesta tidak ngaco di kehidupan saya gitu ya, tapi semesta tetap mendukung, tetap memberi kebahagiaan gitu loh. Dan ya kalau saya bilang apapun yang kita hadapi di dunia ini, tetap aja Tuhan tuh sayang sama kita gitu kan. Tetap aja kita tuh diberi banyak jalan, diberi ya beberapa kemudahan untuk mengatasinya. Ya in a way kita diberi otak lah ya, diberi otak dan hati untuk menyelesaikan segala permasalahan kita. So don't worry, be happy, you got the Sun card on May. So di bulan Mei ada kebahagiaan, tapi emang ini agak di belakang-belakang ya, kayak minggu-minggu ketiga keempat gitu ya, di belakang-belakang, bukan di depan. Karena di depan kalian cukup struggling dengan beberapa permasalahan, tapi yang udah kalian alami sebelumnya, jadi bukan sesuatu yang baru. Dan kalian bilang ya kalau yang ini mah Mbak udah dari kemarin kali, nah, kayak gitu ya. So ya sudah, kalian sudah tahu, at least kalian sudah tahu masalahnya apa, tantangannya apa. Seenggaknya kalian harus bisa melalui itu dengan tetap semangat, oke? Karena memang ada kebahagiaan, ada kabar gembira, ada sesuatu yang baik, yang luar biasa di akhir-akhir bulan Mei. It's good, saya ikut gembira. Waktu lihat kartu pertama saya agak aduh gitu kan, tapi oke, seterusnya bahagia. Dan ini kartu terakhir. Yay! King of Pentacles. Dan terjawab di belakang-belakang di akhir-akhir bulan Mei, keuangan membaik karena ada The Sun dan ada King of Pentacles. So bersabar saja ya my dear Taurus. Di awal-awal bulan Mei memang agak struggling ya, agak aduh nih kayak masalah kagak selesai-selesai nih kayak gitu ya.
Tapi di akhir-akhir bulan jadi bagus. So it's good. King of Pentacles, keuangan membaik, mungkin juga dapat kayak semacam rezeki nomplok, tapi nggak rezeki nomplok juga sih. Kalau rezeki nomplok kan sesuatu yang tidak terduga gitu kan. Kalau ini kalian udah duga karena kalian sudah menjalani itu dari kemarin-kemarin walaupun ada masalah, and then kalian tahu endingnya nih bakalan ada rezeki gitu. Kalian tahu sih, oke? Well, itu adalah seven card dari reader White Tarot untuk kalian yang Taurus. Saya memang tidak bisa panjang-panjang kali ini karena saya berencana membuat bacaan untuk 3 zodiak, karena kemarin kosong saya nggak bikin karena memang lagi mager banget ya, nggak tahu, memang mungkin lagi banyak yang saya pikirkan. Oke. So yang selanjutnya saya pakai Good Tarot ya, Good Tarot ini untuk pertanyaan yang akan dijawab ya atau tidak. Tapi saya kasih 3 pertanyaan. Maksudnya bukan saya kasih 3 pertanyaan. Kalian kasih ke saya 3 pertanyaan. Nanti saya jawab 3-3-nya. Boleh di hold dulu terus mikir pertanyaan apa yang akan kalian tanyakan. Habis itu baru nyalain lagi videonya dan saya akan jawab iya atau tidak. Itu bunyi apa? Tik 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 tik. Ada bunyi tik 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 di luar, nggak tahu apaan itu. Oke, so ini masih pagi tapi nggak subuh amat ya. Oke, 3 pertanyaan ya. Ini jawaban yang pertama untuk pertanyaan pertama. Ini untuk yang kedua. Satu lagi ya. Udah kebalik belum? Tapi dia mau loncat. Oke. So pertanyaan pertama jawabannya tidak. Pertanyaan kedua jawabannya tidak. Pertanyaan ketiga jawabannya iya. Oke. So my dear Taurus, iya, tidak. Oke. Ya kalau yang iya kalian pasti senang, wah iya gitu kan. Tapi kalau yang tidak, 2 nih, pertanyaan pertama dan kedua tidak jawabannya, bukan berarti semesta tidak memberikan apa yang kalian inginkan. Hanya saja memang yang terjadi sekarang hanya dapat 1, yang 2 tidak. Kan kalian juga lihat dari bacaannya, yang awal-awal memang ada masalah dan lain sebagainya, tapi akhir-akhir ada kebahagiaan dan ada rezeki. So itu aja yang kalian harus fokuskan kepada prosesnya menuju keberhasilan dan menuju kebahagiaan itu. Karena kartu yang ini juga The Chariot, ini adalah proses ya. The Chariot itu bukan rezeki nomplok yang tiba-tiba datang, bukan kebahagiaan yang tiba-tiba tercapai, tapi harus ada proses yang dilalui gitu. The Chariot kan bicara tentang berangkat perang. So berangkat perang maksudnya prosesnya untuk mencapai hasil yang gemilang, hasil yang kalian inginkan harus melalui prosesnya dulu gitu. So Taurus harus melalui prosesnya dari awal bulan, pertengahan, nanti di akhir bulan baru terlihat hasilnya. Oke? Baik, lanjut dengan beberapa kartu dari Oracle Card. Yang ini very Oracle Card. Abundance. Bagus ini. Justru. Oke, prepare yourself for incoming abundance. Ya, release any mental blocks you may have. In fairyland and human land, there is enough abundance for everyone. Kebahagiaan, kemakmuran, sukses, rezeki itu bisa terjadi, my dear. Pesannya gitu. Mau di kehidupan nyata maupun alam semesta yang memberikannya kepada kalian, ya itu bisa terjadi. Cuma katanya harus release the mental block.
Karena kadang-kadang kalau kita tuh udah bilang kayaknya nggak mungkin nih, dan itu yang namanya mental block, ngeblok semua yang positif-positif untuk datang ke kehidupan kita gitu. So jangan sampai kalian berpikir yang negatif, ya membuat blok di diri sendiri sehingga apa yang seharusnya untuk kalian jadi nggak kejadian gara-gara mental block itu, gitu ya. Oke. Selanjutnya dari Oracle card yang Archangel Oracle card. Sensitivity. Oke, apaan ini coba ya? Archangel Haniel. You are extra sensitive to energize and emotion right now. Oke, para Taurus lagi sensitif sama emosional, yaitu mungkin karena beberapa masalah yang saya bilang tadi kemarin-kemarin tuh belum selesai dan harus dihadapi. Bahkan ini omongannya karena buat Mei juga masih dihadapi, jadi agak-agak emosional ya. Tapi please tetaplah stay positif ya. Oke. Honor yourself and your feeling. Iya benar, kita harus selalu memperhatikan emosi kita dan feeling kita, jangan sampai itu jatuh ke jadi negatif gitu ya. Harus tetap stay positif. Oke, lanjut dengan apa yang perlu di healing dari kalian. Self healing oracle card. Sexuality. Saya kalau kartu ini muncul bingung neranginnya sexuality. Oke, mungkin kalau untuk kalian para Taurus yang punya masalah nggak cuma tentang kehidupan profesional ya, karir, bisnis dan keuangan, tapi juga tentang percintaannya. Pesannya yang perlu di healing dari kalian adalah kemampuan kalian untuk tetap berada di zona dimana kalian harus percaya bahwa cinta itu sebenarnya cukup dengan cinta gitu ya. Sexuality emang bagian dari sebuah hubungan, tapi bukan sesuatu yang harus dipentingkan gitu, karena yang dari hati itu jauh lebih penting. Jadi kalau di antara kalian terjebak di sebuah hubungan yang mengutamakan sexuality dibandingin percintaannya atau romansnya, atau benar-benar hanya itu aja tujuannya, dan mungkin kalian perlu pikirkan lagi apakah itu sebuah hubungan yang kalian inginkan, maunya yang kayak gitu, atau kalian benar-benar ingin true love, cinta yang sebenarnya gitu. Kalau memang kalian menginginkan true love, dan kalian harus healing, harus menyembuhkan diri dari hal-hal yang hanya berbentuk physically ya, berbentuk fisik. Oke, semoga dimengerti yang itu. Kalau kartu yang itu muncul, saya bingung mau ngomong apa. Oke, sekarang untuk penutup ini ada Monology Oracle card. Seperti yang saya bilang ya, saya nggak bisa lama-lama. Ada meditate and contemplate. Oke, perlu meditasi jika kalian berada di posisi yang sedang emosional. Tapi kalau yang nggak suka meditasi, saya juga nggak bisa. Saya bukan orang yang suka bisa meditasi. Saya lebih ya udah berdoa aja gitu ya. Tapi jangan di skip ya doanya ya, please. Oke. So terutama untuk kalian yang masih menjalankan ibadah puasa, selamat beribadah. Bentar lagi selesai. Wow, ya luar biasa ya. Jangan bolong-bolong, tinggal dikit lagi nih ya. Oke, so terima kasih sudah selalu hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Saya nggak tahu, semoga minggu depan bisa ya. Oke, Tuhan memberkati kita semua. Tetaplah bahagia, tetap semangat dalam menghadapi kehidupan. Salam Light Angel and Love, and bye.